Oke, tadi gue bahas ya masalah apa sih Mm-mm. masalah frekuensi Selera, kan, frekuensi tinggi, frekuensi yang selera. frekuensi Ya, tinggi. Mm-mm. ya kalau kalau udah berumur memang begitu. Jadi biasanya sih cenderung suka yang lebih treble gitu. Makanya kadang-kadang kalau lu Oke. nanyain misalnya ada om-om yang usia 40 50 sama lu nanyain impresinya ke anak-anak yang misalnya usia 18 tahun atau awal 20, lu nanya misalnya kayak kayak ada beberapa produk-produk sci-fi gitu ya. Ya yang namanya KZ misalnya. Pasti mereka bilang, "Oh, ini pedas banget" gitu. Hah? Ya itu Iya. karena biasanya itu Mm-mm. anak-anak itu pasti usianya masih masih kecil, masih di mungkin 18 Oh, awal 20. Nah untuk orang yang lebih dewasa pasti akan bilang biasa aja kok, gua aman-aman aja karena memang kepekaannya berbeda tiap orang I see. itu ya. Nah anyway Sunlink ini kalau menurut gua sih arah suaranya netral to bright sih, jadi buat gue pribadi yang butuh butuh treble dapat, sama buat anak-anak muda juga mungkin yang masih kupingnya masih oke banget gitu ya, masih muda-muda juga Oke banget. masih masih nggak kepedesan. Soalnya ini beda banget Oke. sama kayak kayak KZ. KZ kan itu beberapa yang seri-seri awalnya mereka piercing banget gitu kan. Nah ini enggak sama sekali. Mm-mm. True banget, benar-benar. Oke, ini salah satu IM favorit gua, kok IM sih TWS favorit gua untuk dengerin TWS, TWS. anak analytical. Ya, gue kan beberapa kali punya banyak banget gitu ya dari Huawei, dari KZ, dari kemarin Razer ngirim segala macam. Nah untuk dengerin daily ini kayaknya oke. Yang gue salah satu yang paling gue Oke, suka. daily use, buat daily use. Ya, ya. Karena buat gue sih tuningnya cocok, pas. Cocok. Bassnya ada, nggak over, ya. Kemudian bukan bass yang boom boom, bukan bass yang sampai bleber, sampai gede banget, sampai nyebrang kemana-mana, bukan. Jadi bassnya presentasinya termasuk cepat, bagus. Kemudian treble-nya juga extend, airy, open. Jadi untuk tuningnya sih, untuk tuning dulu ya tadi kita bahas ya, tuning oke banget. Tuning, kita ngomongin tuning nih. Nah kalau teknisnya juga ya sesuai dengan harganya lah ya, untuk ukuran TWS harga hampir 2 jutaan, 1 juta lebih. Hampir 2 juta lebih. Ini ya seperti itu, bagus ya, resolusinya bagus, kemudian detailnya bagus, clarity-nya bagus, semuanya nggak ada yang numpuk. Kalau dengerin instrumen separasinya benar-benar pisah-pisah gitu. Soundstage bagus, imagingnya 3D imagingnya juga oke semua ya. Buat gue sih ini MTW 300 kayaknya sih bisa salah satu yang dipertimbangkan kalau mau dengerin yang serius ya. Serius. Kalau mau kalau cuman serius. buat santai-santai, buat apa ya, banyak sih option ya, itu kan bisa apa aja. Cuman kalau lu mau dengerin memang yang bunyi-bunyi yang detail, yang benar-benar misalnya lagu-lagu playlist lu itu cukup kompleks, misalnya lagu-lagu yang ada combo bandnya, kemudian ada orkestrasinya, kemudian misalnya ada vokalnya cukup banyak, nah kayaknya sih ini lu bisa coba deh gitu. Oke, jadi cukup pas ya Om untuk musik-musik yang teknikal gitu, bener nggak Om? Ya betul yang teknikal banget ini oke. Analytical, teknikal dapat banget. Teknikal ya. Tapi ada yang bilang kalau Kens technical cenderung pasti bright. Itu bassnya itu menurut Om gimana MTW 300 ini? Cukup, bukan bass yang kopong gitu, bukan bass yang tipis, enggak, ada gitu bassnya. Oke, bassnya present dan ya, impact bagus. Present. Dan impactnya juga oke, bukan tipikal bass yang kaleng-kaleng gitu, kayak yang tipis-tipis apa ya. Ada beberapa IM gitu yang bassnya bukan nggak deep gitu, jadi yang shallow gitu, yang nggak dalam. Nah ini termasuk yang deep, jadi dapat ya. Tuh teman-teman semua, kalau yang nyari TWS dengan teknikalitas cukup bagus bisa dipertimbangin. Nah itu ada yang nanya tuh sama Lipertech TV. Nah ini bener, ini pertanyaan bagus banget, karena gue juga sempat bandingin sama Lipertech TV. Nah Lipertech TV buat gue kalau dibandingkan sama MTW 300, treble-nya Lipertech TV itu lebih extend lagi. Nah ini sedikit lebih halus daripada Lipertech TV.
Dan bassnya ini juga lebih berbody dibanding Tevi. Jadi kalau kata gue sih ini option upgrade-nya dari Libertech Tevi. Dari tuning suaranya ya. Iya, iya. Oke. Oke. Selain MTW 300, kayaknya kemarin ada satu barang lagi nih yang perlu kita bahas. Oh ya, satu sebelum kita lanjut, Dad. Oke. Ini gue belum coba, tapi kalau dari speknya, ini IP ratingnya luar biasa loh. IP Betul, IP7 ya. Iya, itu TWS yang paling tinggi. Gue nggak pernah lihat sebelum itu ada IP rating yang sampai 7. Biasanya itu cuma 4 atau 5. Ini 7. Cuman gue belum nyobain cemplungin ke air juga sih. Kemarin ada yang nyobain tuh. Tahu Om Pradono Gunawan kan? Ya, tahu. Pradono Gunawan. Dia nyobain gini Om, dipakai mandi. Aha, TWS dipakai, dengerin musik, dipakai mandi. Ya udah, hidup. Masih hidup TWS-nya. Mantap. Dia pernah posting gitu. Ya kalau ini sekalian dipakai mandi aja, simpelnya. Kalau berenang kan nggak mungkin nih. Mandi dulu aja, dipakai mandi. Jangan dulu. Gue penasaran sama berenang sebenarnya. Karena gini loh, kalau IP4 itu bisa untuk hujan gede sama debu yang cukup tebal. IP5 itu lebih kuat lagi, mungkin hujannya lebih kencang. Nah ini IP7, gue curiganya ini bisa dipakai berenang karena IP7 itu memang tinggi banget. Iya. Cuman gue belum coba sih. Tinggi banget. Iya, ya gimana ya, nyoba masih agak sayang banget sih kalau gue. Udah minta aja ke Sunling, demoin dong buat coba. Ada sih, tapi ya perlu dicoba. Iseng aja sih buat diri sendiri. Atau kalau enggak gini, cemplungin ke gelas air aja. Soalnya IP7 harusnya bisa tahan dicemplungin air sampai 30 menit harusnya ya. 30 menit. Ya walaupun tujuannya bukan untuk dicemplungin ya, teman-teman. Maksudnya tuh gini. Ya namanya orang apes yang sering kejadian tuh saya gini. Pernah dulu saya punya TWS yang nggak ada IP ratingnya, saya masukin ke saku. Masuk mesin cuci Om. Udah kerendam, kecuci gitu. Ya keluar pasti udah nggak bisa dipakai gitu aja. Cuma kalau ini kan pasti lebih ngerasa iyalah ada lupanya, ada kemungkinan selamat gitu kan, cepet gitu kan. Ya asal itu ya ketahanan 1 meter, lamanya 30 menit itu aja sih. Nanti lah gue penasaran, nanti gue coba kalau udah bisa ke kolam renang gue mau cobain pakai di berenang deh. Iya pastinya. Oh iya. Terus ini Om Glenn belum keluar lagi ya? Masih stay di rumah aja? Ke toko masih sering? Toko juga enggak. Toko, jadi kan kita Simfonia ada 2 toko kan, yang di Ciamplas sama yang di Sarimadu. Yang di Ciamplas gue sementara sih belum kesana dulu ya. Jadi yang kesana cuma ada petugas karyawannya yang 2 orang cuma di sana aja. Jadi itu doang. Gue keluar juga sekarang paling cuma buat jogging doang, lari sih. Biasanya sore atau pagi. Ini ngomong-ngomong, ini gue juga pakai buat lari loh. Ini gue pakai buat jogging. Kepake banget ya. Enak. Fittingnya oke kan? Ya. Gampang lepas nggak sih? Nah ini juga gue mau jelasin sedikit masalah fittingnya. Ini Sunling ini termasuk fitting yang paling kecil. TWS, salah satu TWS yang paling kecil yang gue coba. Ini gue ada Jabran di sini ya. Ada Jabra yang aktif 65. Nih, teman-teman bisa lihat jauh pisannya, jauh banget. Itu kalau dipakai nyelip di kuping gitu ya. Iya. Jadi gitu. yang Sunling ini kecil, terus cenderung snack ke kuping. Jadi snack itu maksudnya snack fit nempel banget. Cuman hati-hati, Dad. Kalau menurut gue kan karena mungkin teman-teman juga di sini ada yang belum tahu ya, untuk cari fitting IM, mau itu TWS kan itu kita agak susah gampang. Jadi ada orang yang suka snack banget, yang sampai masuk banget ke dalam. Nah ada juga yang suka yang agak sedikit loose. Nah Sunling ini Om Glenn paketin, iya paketin T2 Plus. Ada yang nanya, Om Glenn paketin. Paling jelas orang itu. Iya, jadi
ini termasuk yang snack karena dia kecil. Nah, kalau hati-hati juga buat teman-teman yang pakai, karena kalau kita paksain sampai snack, itu biasanya jadi kalau driver dynamic itu butuh sedikit ada lubang udara. Jadi kalau lu pakai sampai terlalu snack, itu bassnya akan hilang. Kalau bassnya hilang, jadinya kesannya kok bassnya nggak ada, cuman mid sama treble aja. Jadi lu kalau pakai yang agak snack, itu mesti terutama yang bentuknya kecil kayak gini, lu mesti atur dulu supaya dia sedikit ada udaranya. Soalnya kalau udaranya nggak keluar, itu dynamic drivernya itu nggak bikin maksimum. Makanya kan kalau dynamic driver suka ada bolongan, ada fan udara kan, itu gunanya untuk untuk bassnya bisa bergerak gitu. Jadi bassnya kedengeran. Nah ini sama kalau kita di kuping juga, misalnya di rongga kuping kita snack tidak ada udara sama sekali, itu bassnya nggak akan keluar. Jadi lu mesti atur sampai agak sedikit loose supaya dapat bassnya. Jadi kadang-kadang ada beberapa kontroversi kayak ada misalnya blonde ya, ada EM blonde gitu kan, ada yang bilang ini bassnya kurang, ada bassnya gede. Gue curiganya mungkin fitting masing-masing orang yang beda. Ada yang pakai snack jadi bassnya hilang, ada yang pakai loose terus bassnya ada, atau ada yang very loose malahan itu bassnya hilang juga. Jadi mesti hati-hati. Nah ini gue rekomendasi jangan sampai terlalu snack, karena kalau terlalu snack, karena dia kan kecil banget, jadi gampang sekali untuk snack fit. Jadi kadang-kadang kalau terlalu snack fit, bassnya itu hilang. Jadi lu mesti kendorin sedikit. Nah itu ada yang bilang tuh harus agak kendor ya Om. Iya betul, agak kendor. Jadi itu supaya dapat presentasi bunyi yang paling pas. Oke. Ada yang nanyain tuh yang di atasnya Om, bass mic-nya juga. Oke, mic ya Om. Gimana? Udah nyobain buat telepon? Pernah? Pernah, orang sih bilang bagus, cuman gue belum sempat dengerin sendiri. Yang pasti sih ini pakai dual mic. Terus dia jadi ada apa sih namanya, teknologi ambience apanya gitu ya. Jadi bunyinya lebih bersih. Dan dia pakai dual mic, kadang-kadang ada cuma pakai satu. Jadi teman-teman gue yang denger tuh bersih-bersih. Jadi teman gue yang dengerin gue ngomong katanya sih bagus, cuman gue sendiri belum dengerin, nggak sempat. Iya kan namanya kita yang ngobrol ya. Iya. Kalau daya tahan baterai sih ini kalau nggak salah cukup oke ya, maksudnya 10 jam pakai 10 jam gitu loh. Lumayan lah, buat sehari cukup lah. Cukup banget. Rata-rata TWS sekarang untuk buds-nya aja itu biasanya cuma 4 jam atau 5 jam. Ini 10 jam loh. Buds-nya aja itu, ya Om ya? Buds-nya aja, untuk buds-nya aja. Kalau sama case-nya itu bisa sampai 35 jam. Nah, itu dia tuh, teman-teman. Iya, betul banget. Lumayan lama itu. Oke. Lama banget. Di-charge berapa lama? Ya, sampai full ya nggak lama-lama amat sih. Iya. Terus teknologinya udah pakai Bluetooth yang paling baru kan? Bluetooth yang 5.2 itu yang paling baru. 5.2 ya, 5.2 IPTX sudah pasti. Ya, kodeknya udah AAC, SBC, aptX. Jadi koneksi ya aman banget. Jadi lebih datanya, jadi kalau pakai aptX kan datanya lebih gede. Jadi lebih detail kita dengerin. Jadi mungkin ini informasi juga buat teman-teman ya yang dengerin. Biasanya semakin besar data yang bisa ditransfer, itu berarti semakin detail. Karena data yang besar itu biasanya gini, yang di-cut atau yang di-reduce biasanya untuk mengecilin file itu frekuensi atas. Jadi kalau datanya lengkap, biasanya treble-nya akan lebih jernih, clarity-nya lebih bagus, dan detailnya lebih bagus. Gitu. Kalau datanya kecil, misalnya masih pakai yang SBC, itu biasanya kita akan dengerin clarity-nya kurang, resolusinya kurang. Nah ini udah aptX itu datanya gede banget, jadi nggak sedikit banget yang dihilangkan, jadi datanya lengkap lah gitu. Betul. Jadi data yang ditransfer jadi bitrate-nya lebih tinggi gitu ya, jadi lebih bagus koneksinya. Filenya yang ditransfer, data digitalnya. Oke, keren. Apaan grafik? Oke. Lanjut ke produk selanjutnya mungkin. Iya. Yang ini. Kalau lagi tuh ada ayam juga nih. ME80. Iya. Itu yang favorit saya sih Om. Kalau bassnya ya. For sure itu selera saya sih bassnya. Oh, lu suka bassnya nih? Saya suka.
Bassnya kan dia nampol tuh, agak bulat tuh. Ya, single dynamic driver 10 mm. True. Ya lumayan sih. Kalau buat gua ini bassnya lumayan deep sih, cuman Deep. punch-nya gua lebih suka punch-nya yang di Sunlink FTWS ini malahan dibanding punch-nya ini. Lebih punch-nya kalau ML80 punch-nya gimana tuh? Kayak lebih apa ya? Lebih lambat atau gimana tuh? Apa lebih melebar? Ya kan kalau saya dengerinnya IDM nih. Kayak gitu. Kayak saya nerimanya ini bassnya nampol banget, ya nampol aja gitu. Kalau MTW saya dengernya bagus. Cuma kayak kerasa ini kelebaran sih buat saya gitu aja sih. Tadinya lebar banget. Ya ini lebih gitu. Ini kalau dari quantity bassnya sih buat gua sih agak sedikit nggak segede ini. Gitu. Jadi lebih Justru lebih gitu ya? Presentasinya menurut gua sih ini lebih buat punch-nya ini nggak se-punch ini. Jadi impact-nya itu lebih gede di sini untuk impact. I see, impact ya. Di MTW 300 lebih gede. Cuman ini yang gue mau sorot sih sebenarnya build quality-nya ini bagus banget deh. Ini build quality-nya oke banget menurut gue. Ya benar-benar rigid banget ini, solid banget. Ini Om Glenn pertama kali pegang ya ME80? Ya, ini baru kapan ya kita datangnya? Kemarin. Kemarin kayaknya. Kemarin baru nyampe ke gue, jadi gue baru nyobain, belum lama sih, baru ya mungkin setengah harian lah nyobain ini kemarin. Jam. Yang paling pertama yang gue notice ini memang build quality-nya solid banget. Ini bakalan IM yang lu banting-banting juga tahan lah, tapi ya jangan dibanting juga ya, harganya 1 juta. Jangan dibanting juga kan. Iya betul banget Om. Jadi dari build quality sturdy banget, solid banget ya. Dari kabelnya gimana juga oke Om. Kalau kabel itu kan tadi banget. Dari build-nya. Dari build quality dari hosting kali ya. Ya. Ini MMCX ya. Bukan 2 pin. MMCX ininya konektornya MMCX. Terus ini juga fittingnya termasuk yang gampang banget, yang snug ya. Ini Sunlink memang suka bikin yang pas-pas di kuping gitu, yang nyaman di kuping. Ya overall ini dari build-nya sih keren banget lah, build sama desainnya keren. Itu suaranya juga oke. Bassnya tadi seperti tadi yang gue bilang, presentasinya cukup bagus, mid-nya juga nggak terlalu mundur ke belakang, treble-nya ini pasti yang muda lebih suka karena treble-nya nggak se-piercing yang lain, bukan tipikal yang cering-cering gitu, yang agak lebih halus lah gitu. Teknis bagus, separasinya gue suka, separasi instrumennya bagus, jadi kepisah-pisah. Kalau lu dengerin misalnya kayak orkestra gitu ya, itu bisa ngebandingin misalnya ini bunyi violin 1, ini bunyi violin 2-nya, ini brass section-nya. Brass section misalnya ini trompet, ini trombon, ini misalnya sakso gitu, itu cukup ini tertangkap ya, bisa transparasi. Ya. Wow, lumayan lah ya untuk harga 1 jutaan. Oke sih buat pertimbangan teman-teman ya yang nyari ayam 1 jutaan. Emang kalau dipikir-pikir sih kalau misal nih Om Glenn, saya tanya, ME80 upgrade dari IM apa? Apa ya? Tin ada mungkin. Yang searah nggak? Tin, maybe. Tin yang seri apa ya? T2 mungkin. T2 biasa. T2 biasa. Kalau T2 Plus, T2 Plus mungkin tuning, karena T2 Plus itu kan tuningnya lebih flat ya, lebih rata sih ya. Flat. Iya. Tapi teknisnya kayaknya masih lebih bagus sedikit yang Sunlink. Iya. Ada. Kalau saya mungkin gue pakai tin malahan sekarang. Enak sih Om kalau buat apa ya?
kalau saya suka sih emang nggak tahu ya, ML80 mungkin dia terasa vokal sih, mungkin kerasa sih vokalnya sih. Kalau versus T2 ya, T2 kan memang bener agak flat gitu dan vokalnya jadi agak ke belakang dikit. Cuma kalau Sunling jadi agak maju dikit, itu saya suka juga. Mungkin ya terpengaruh oleh bass juga ya. Iya. Saya kurang jago sih kalau kenapa ini bisa begini dan ini kenapa bisa begitu. Tapi ini juga sih, Dad, kebiasaan orang ngedengerin juga ngefek. Jadi kalau orang yang kebiasaan orang ngedengerin, gue selalu suka kasih contoh kayak gini. Misalnya kalau orang Padang misalnya sama orang Jawa, kan ini masalah masakan ya. Orang Jawa, orang Jawa kan sukanya makanan yang manis-manis ya. Lu kan orang Jawa tuh ya, lu sukanya yang manis-manis biasanya kan. Nah orang Padang, orang Sumatera itu biasanya suka yang asin-asin. Jadi kalau misalnya orang Jawa pindah ke Sumatera, mereka akan tidak terbiasa dengan makanannya karena mereka udah terbiasa makanan yang manis-manis. Begitu juga sebaliknya. Orang Padang datang ke Jawa, ini kok makanannya hambar, manis semua, kurang bumbu kali. Kurang bumbu, kurang pedes. Nah, itu juga kebiasaan. Nah, kebiasaan kita, misalnya kita terbiasa dengerin dari dulu misalnya dengerin in-ear monitor atau TWS yang bunyinya kayak gitu, itu lama-lama jadi benchmark patokan kita untuk suara. Gitu. Jadi itu nantinya jadi patokan lu. Mungkin ada orang yang tiap hari dengerinnya bass yang bumi banget ya, bassnya bassnya mobil angkot misalnya gitu ya. Wow, iya. Yang kayak gitu. Ada yang seperti itu. Begitu dia dengerin misalnya kayak Tin Audio atau misalnya dia dengerin kayak DT200 Audio Sense, itu pasti ngerasa, ini kok bunyinya gini doang sih, kayak hambar. Gitu. Begitu juga sebaliknya, orang yang biasa misalnya dengerin pakai Audio Technica M40X yang rata banget, atau misalnya bisa dengerin kayak T2 Plus, kemudian dikasih bunyi-bunyi yang bass nampol, bunyi-bunyi misalnya headphone planar gitu, kan kaget dia, pusat deh ini gede banget bassnya gitu. Iya. Jadi deket banget suaranya. Ngefek juga ke orang-orang. Nah ini yang ML80 tipikal yang ini sih kalau menurut gua, ML80 ini tipikal yang mungkin bisa diterima sama orang yang suka makanan pedas, suka makanan asin gitu. Jadi yang suka masih di tengah-tengah berarti. Ya, mungkin yang suka bass masih oke, yang suka treble masih oke, mungkin yang suka agak flat juga masih bisa masuk sedikit gitu. Oke. Kalau kayak gitu istilahnya apa istilahnya all rounder kah? Bukan ya? Mungkin bisa dibilang all rounder. Mungkin dibilang all rounder. Oke, kayaknya udah lumayan ya. Jadi kalau ML80 yang oke banget tuh, pertama dia punya build quality dari housing, dari kabel bagus. Yang kedua masalah suara masih bisa diterima berbagai kalangan. Genre dan kalangan betul. Ya berbagai genre juga, genre macam-macam masih bisa masuk gitu. All rounder istilahnya mungkin ya gitu aja. Oke, lanjut Om Glenn. Wah, ternyata udah lama kita sebenarnya ini udah molor lama banget ya Om dari jadwal kita bisa molor segini dan karena koneksi dan lain sebagainya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Jadi kita mau ngadain kuis nih. Jadi kuisnya tuh gini deh. Yang join teman-teman pastiin kalian udah mention 3 teman kalian di postingan Sunling, entah itu di postingan Om Glenn, entah itu di postingan di IG Sunling kita harus mention 3 teman syaratnya. Kalau yang kedua nanti kalian kan pasti nonton live ini, ngikuti kuisnya di live IG ini. Ada 1 pertanyaan dari Om Glenn, nanti satunya dari saya. Jadi cepet-cepetan ya. Siapa yang jawab cepat dan benar, gitu aja. Nah, oke, mungkin dari yang pertama. Jadi hadiahnya ada 1 MTW 200, ada 2 MTW 200 dari 2 pertanyaan tadi. Oke, mungkin bisa di-share pertanyaannya dari Om Glenn dulu deh. Pertanyaan. Gue yang gampang aja lah. Kalau teman-teman tadi yang nyimak ya. Yang nyimak nih. Ya, yang nyimak ya. MTW 300 ini
IP ratingnya udah IPX berapa untuk waterproofnya? Itu aja gue tanyainnya. Oke, ayo IPX rating dari MTW 300. Ayo, cepet-cepetan nih, cepet-cepetan. Ini saya sambil melihat comment section nih, komen. Yeah. Oke. Langsung tuh. Oh, kelihatan tuh. Satu. Cek yang menyimak berarti. Iya, banyak menyimak. Oke lah, saya SS dulu nih. Biar jadi arsip. Yang jawab lebih cepat siapa tadi? Okay. Ada yang di atas tuh. Harus lengkap ya, harus lengkap. Nggak bisa cuma 7 aja nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini karena ini yang bikin pertanyaan Om Glenn ya. Jadi rules-nya ikut Om Glenn, nggak boleh cuma satu huruf aja. Gitu nggak Pak? Harus lengkap. Ya, ini udah pada bilang yang benar udah banyak tuh. Ada satu tuh yang paling cepat tuh kayaknya. Ntar jadi pengumumannya teman-teman semua, pengumumannya itu setelah sesi live ini ya. Jadi kita akan umumin ntar di story khusus gitu, pemenang kuis live IG kita bareng Om Glenn. Oke. Dan yang kedua, pertanyaan dari saya nih. Ini ada hubungannya sama ME80 dan mungkin ini teman-teman harus lihat Tokopedia dulu. Karena ini kan ada event kita Tokopedia Tekno kan. Untuk pertanyaan saya, oke, tentang itu Shandling ME80, apa warna Shandling ME80 yang ready di toko Shandling Audio di Tokopedia? Buset. Ayo cepat dibuka. Ayo dibuka. Tokopedia. Ini pertanyaan saya agak ngerjain dikit nih. Tapi kita kan event ini kan juga event Tokopedia Tekno kan. Jadi tuh ada yang langsung gercep banget. Tapi sorry kayaknya nih tadi udah dapet nih ya. Ada yang saya lihat nih yang pertama kali jawab cepet nih kayaknya tadi yang udah dapet nih. Iya bener. Gampang lah, kita SS dulu aja. Banyak sekali yang jawab, bingung saya. Oke, tapi saya udah dapat pemenangnya sih. Saya SS Titanium. dulu aja. Ya itu dia Titanium. Jadi beda ya, kalau di Om Glenn kan Om Glenn bawanya warna hitam. Iya, yang black. Sengaja sih saya kerjain biar teman-teman tuh lebih kudu buka gitu mencari. Kudu buka Tokopedia. Harus buka Tokopedia karena kita tuh event bareng Tokopedia cuy. Oke. Thank you banget Om Glenn dan mohon maaf merepotkan ya. Tadi kita sempat berjibaku di awal sama koneksi, tapi untung ke belakangnya ini udah lancar. Dan jangan kapok ya Om, ke depan mungkin ke depan malah justru Sinfonia yang ngajak kita join lagi gitu bisa. Ayo nanti diaturin. Senang aja ya. Iya, sebenarnya seru sih ngobrol kayak gini, kayak ngobatin kita nggak bisa ketemu tapi kita pengen meet gitu kan ya, bener ya Om. Betul. Oke, dan betul. saya setuju. Dan senang banget bisa join sama teman-teman juga yang udah nyimak ya, mungkin dari grup FD, dari manapun. Thank you banget udah partisipasi, udah meramaikan. Dan gitu aja, semoga teman-teman sehat selalu, Om Glenn juga sehat selalu ya. Semoga kita tetap semangat. Dan oke. See you Om Glenn. Stay healthy. Ya, stay healthy. Bye. Sampai ketemu semuanya. Salam buat semuanya di sana ya. Bye. Bye. Oke. Thank you.